Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Prastikasari, mahasiswa dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Prodi Pendidikan Ekonomi 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Yang pertama kita bahas adalah konsep perilaku organisasi. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang yang mempunyai aturan dan keterikatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perilaku adalah sikap dan tindakan atau behavior, way of thinking of behaving. Ilmu perilaku organisasi adalah ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatkan suatu organisasi. Selanjutnya adalah perilaku organisasi dalam manajemen. Manajemen tradisional atau tradisional manajemen, setiap individu memiliki perilaku tertentu dalam perencanaan, organisasi, penggeraan, dan pengawasan. Setiap kelompok mempunyai karakteristik tertentu dalam berinteraksi di dalam maupun antar kelompok atau instansi atau unit kerja. Manajemen berdasar sasaran. Manajemen by objective. Setiap individu atau kelompok memiliki interest tertentu dalam menunjukkan sasaran kerja tiap unit dan bahkan sasaran organisasi. Manajemen strategik atau strategic management. Setiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, penentu visi dan misi, perumusan strategi, implementasi strategi, maupun pengendalian strategi. Manajemen mutu terpadu atau total quality management. Setiap individu atau kelompok memiliki tolak ukur mutu yang berbeda dan memiliki komitmen mutu yang berbeda pula. Selanjutnya, dasar-dasar perilaku individu. Perbedaan karakteristik biologis atau karakteristik pribadi yang objektif, misalnya usia, jenis kelamin, status kawin, banyaknya tanggungan, dan masa kerja, pada diri individual sering dikaitkan dengan kinerja seseorang dalam organisasi. Berikut ini adalah analisis mengenai beberapa karakteristik biologis tersebut. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, status perkawinan. Yang keempat, masa kerja. Yang pertama, usia. Usia adalah hubungan antara usia dan kinerja diperkirakan akan terus menjadi isu yang penting di masa yang akan datang. Hal ini setidaknya disebabkan oleh 3 alasan, yaitu keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot seiring dengan usia, realita bahwa angkatan kerja menua, dan mulai adanya perundang-undangan yang melarang segala macam bentuk pensiun yang bersifat perintah. Yang kedua, jenis kelamin. Dari segi jenis kelamin, umumnya tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam hal kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, dan sosiabilitas, produktivitas pekerjaan, kepuasan kerja, atau kemampuan belajar. Namun, hasil studi menunjukkan bahwa wanita yang lebih bersedia mematuhi wewenang dibandingkan pria yang lebih agresif, dan lebih besar kemungkinannya bahwa memiliki pengharapan untuk sukses.
namun tetap saja perbedaannya kecil. Yang ketiga, status perkawinan. Hasil riset menunjukkan bahwa karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas terhadap pekerjaan mereka. Dengan adanya perkawinan, karyawan memiliki peningkatan tanggung jawab yang besar seperti memiliki pekerjaan tetap atau kehidupan yang mapan. Yang keempat, masa kerja. Karyawan yang telah menjalankan suatu pekerjaan dalam masa tertentu, produktivitas dan kepuasannya akan meningkat. Sementara tingkat kemangkiran berkurang dan kemungkinan keluar masuknya karyawan lebih kecil. Masa kerja adalah peramal yang cukup baik untuk menaikkan kecenderungan karyawan. Selanjutnya, sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek, situasi, atau kondisi lingkungan sekitarnya. Selain itu, sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Komponen sikap. Untuk benar-benar memahami sikap, perlu mempertimbangkan karakteristik fundamental. Ada 3 komponen secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh, yaitu 1. Kognitif. Kognitif merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Yang kedua, afektif. Afektif merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Aspek ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Yang ketiga, konatif. Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada di dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi. Ketiga komponen tersebut sangat berkaitan, secara khusus dalam banyak cara antara kesadaran dan perasaan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, seorang karyawan tidak mendapat promosi yang menurutnya pantas ia dapatkan, tetapi yang malah mendapat promosi tersebut adalah rekan kerjanya. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Sebuah pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijaksanaan organisasional, memenuhi standar-standar kerja, menerima kondisi-kondisi kerja yang acapkali kurang ideal, dan sebagainya. Jadi, penilaian seorang karyawan tentang seberapa ia merasa puas dan tidak puas dengan pekerjaan merupakan penyajian yang rumit dari sejumlah elemen pekerjaan yang berlainan. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam mengukur konsep tentang kepuasan kerja. Yang pertama, penilaian tunggal secara umum dengan cara meminta individu untuk merespon satu pertanyaan, seperti dengan mempertimbangkan semua hal, seberapa puaskah diri Anda dengan pekerjaan Anda. Kemudian, para responden menjawab dengan cara melingkari sebuah angka antara 1
dan 5 yang cocok dengan jawaban dari sangat puas sampai sangat tidak puas. Metode ini tidak memakan waktu. Yang kedua, penyajian akhir aspek pekerjaan. Ini lebih rumit. Jangan mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan tentang setiap elemen. Faktor-faktor yang akan dimasukkan adalah sifat pekerjaan, pengawasan, bayaran saat ini, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja. Semua faktor ini dinilai berdasarkan skala standar kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai yang lebih mudah untuk menangani karyawan yang tidak bahagia serta menyelesaikan masalah dengan cara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dengan setiap individu dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jadi, ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebetulan, dan pengalaman masa lalunya. Dan organisasi juga mempunyai karakteristik yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Jika karakteristik antara kelompok digabungkan dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujud perilaku kelompok dalam organisasi. Jadi, perilaku kelompok dalam organisasi adalah suatu fungsi dari interaksi antara sebuah kelompok dengan lingkungannya. Kelompok didasarkan atas jenisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kelompok formal. Kelompok formal diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Tuntutan dan proses pengorganisasi mengarah pada pembentukan jenis-jenis kelompok yang berbeda. Khususnya timbul dua jenis kelompok formal, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando ditetapkan oleh bagian organisasi. Kelompok tersebut terdiri atas bawahan yang melapor langsung kepada seseorang penyelia tertentu. Hubungan wewenang antara seseorang manajer departemen dengan para penyelia atau antar seorang perawat senior dengan bawahannya adalah contoh dari komando kelompok. Yang kedua, kelompok tugas. Kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Sebagai contoh, aktivitas para pegawai administrasi suatu perusahaan asuransi jika diklaim suatu kecelakaan diajukan adalah tugas-tugas yang diwajibkan. Aktivitas ini menciptakan suatu situasi di mana beberapa pegawai administrasi harus berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain jika klaim tersebut ingin ditangani dengan pantas. Tugas-tugas yang diwajibkan dan interaksi tersebut memudahkan pembentukan suatu kelompok tugas. Yang kedua, kelompok informal adalah
Pengelompokan orang-orang secara alamiah dari suatu situasi kerja sebagai tanggapan terhadap suatu kebutuhan sosial. Dengan kata lain, kelompok informal tidak muncul sebagai hasil rencana yang disengaja tetapi berkembang secara agak alamiah. Ada beberapa jenis khusus kelompok informal, yaitu kelompok kepentingan, kelompok persahabatan, kelompok primer, kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok kepentingan adalah individu-individu yang mungkin tidak menjadi anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama dapat fasilitasi untuk mencapai beberapa sasaran bersama. Pengelompokan bersama para karyawan tersebut merupakan suatu kesatuan barisan menghadapi pimpinan untuk memperoleh manfaat lebih besar. Contoh dari kepentingan adalah para pelayan restoran atau hotel yang menghimpun semua tip yang mereka terima. Kelompok persahabatan. Banyak kelompok yang dibentuk karena para anggotanya mempunyai kebersamaan tentang suatu hal, seperti umur, keyakinan politik, atau latar belakang etnis. Kelompok persahabatan ini sering memperluas interaksi dan komunikasi mereka dalam berbagai aktivitas di luar kerja. Perbedaan yang utama antara kedua kelompok itu adalah bahwa kelompok formal atau komando dan tugas dirancang oleh organisasi formal dan merupakan alat untuk mencapai sasaran. Sedangkan kelompok informal adalah penting bagi kepentingannya sendiri. Mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk berhimpun. Kelompok primer. Kelompok primer bersifat akrab, bekerja sama, berkomunikasi secara langsung, loyal, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai-nilai dari para anggotanya. Kelompok primer memberikan kontribusi dalam pembentukan sifat sosial dan cita-cita individu. Contoh keluarga, teman bergaul. Selanjutnya, kelompok terbuka dan tertutup. Perbedaan di antara kelompok terbuka dan tertutup terletak pada daya respon terhadap perubahan dan pengaruh terhadap kestabilan. Selanjutnya, tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim kerja menjadi populer dalam organisasi karena bukti menyatakan bahwa lazimnya tim kerja lebih unggul daripada kerja individu. Yang kedua, manajemen menemukan bahwa tim lebih tanggap dan responsal terhadap peristiwa yang berubah di departemen atau bentuk-bentuk lain yang lebih tradisional dari pengelompokan yang permanen. Yang ketiga, tim mempunyai kemampuan untuk dapat dengan cepat berkumpul, menyebar, memfokus ulang, dan membubarkan diri. Ciri-ciri tim yang memiliki kinerja tinggi yaitu 1. Seluruh anggota mempunyai tekad menyelesaikan tujuan atau misi yang dikembangkannya. Yang kedua, tim bekerja dalam lingkungan yang anggotanya saling terbuka dan percaya satu sama lainnya. Yang ketiga, seluruh anggota merasa memiliki tim dan secara sukarela mereka berpartisipasi di dalamnya. Yang keempat, anggota terdiri atas orang dengan pengalaman, gagasan, pandangan yang berbeda dan perbedaan ini dihargai. Selanjutnya, semua anggota tim secara terus-menerus belajar dan memperbaiki dirinya. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan tim dalam memecahkan persoalan. Semua anggota
Selanjutnya, semua anggota tim mengerti peranan dan tanggung jawabnya, selain menghargai satu sama lainnya. Selanjutnya, kepuasan diambil berdasarkan konsensus. Selanjutnya, setiap anggota tim berkomunikasi secara terbuka, langsung, dan saling mendengarkan satu sama lainnya secara objektif dan penuh kesabaran. Selanjutnya, tim dapat menangani konflik tanpa harus memunculkan permusuhan. Yang terakhir, pimpinan tim apakah temporer atau tetap mempraktekkan gaya kepemimpinan partisipasi. Membangun kepercayaan dalam tim kerja. 1. Memperkenalkan persaingan, konflik dengan individu luar atau kelompok yang seringkali meningkatkan kekompakan tim. Yang kedua, meningkatkan ketertarikan antar pribadi. Orang cenderung bergabung dengan tim yang anggotanya mereka kenal dan mereka kagumi. Yang ketiga, meningkatkan interaksi. Walaupun kita jarang dapat selalu menyukai semua orang yang bekerja sama dengan kita, tetapi dengan meningkatnya interaksi dengan kita, dapat memperbaiki persahabatan dan komunikasi. Sekian sedikit penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.